Apa kira-kira yang Anda lakukan? Melihat orang yang begitu percaya diri, menunjukkan kehebatannya, tapi jauh dari kata hebat. Wih, Mas Andang, weh, lagi asik nih. Boleh duduk? Silakan duduk. Ya, terima kasih. Wah, penampilannya keren banget nih. Mau acara apa ini, Pak? Saya ingin jadi penyanyi. Wah, penyanyi, Mas. Keren. Rajin latihan, Pak, biar suaranya bagus. Kayak betul. Kayak siapa itu loh, yang terkenal itu loh. Siapa itu? Triswaka. Ya. Wah, saya tahu itu memang keren banget. Wah, kamu harus banyak latihan suara, termasuk gitarnya biar keren. Oke. Ya, saya coba ya Pak ya. Saya mau nyanyi. Nanti Bapak kasih penilaian suara saya. Saya penasaran nih suaranya Mas. Tak shopping deh. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga dan tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Gimana Pak? Bagus Pak? Suaranya bagus Pak? Mantap. Terima kasih Pak. Terima kasih. Iya, kamu perlu banyak latihan. Dan kamu punya keunikan suara yang unik, yang bagus, harus ditingkatkan ya. Gitarnya juga ditambah latihannya biar nanti benar-benar jadi hebat. Sip. Saya dukung kamu. Ya, aku mau latihan terus. Soalnya Pak Andang percaya sama aku kalau aku bisa, jadi aku harus latihan terus. Apa kira-kira kesan Anda terhadap seseorang, dimana jika seseorang itu menampilkan sesuatu yang kurang meyakinkan, kurang bisa menunjukkan sesuatu yang berkualitas? Bisa jadi ada begitu banyak orang yang kemudian berpikir, wah ini tidak punya potensi, ini wah jelek banget, ini nggak menarik banget. Sehingga tanpa sadar ada beberapa orang yang kemudian bersikap kurang bijaksana, bersikap begitu sombongnya, menyepelekan orang, bahkan mengusir, ya, menganggap mereka tidak layak. Namun perlu dicatat, ada begitu banyak orang yang sebetulnya menyembunyikan kemampuan yang sebenarnya, dan mereka hanya menguji bagaimana kita bisa menghargai seseorang atau tidak jika orang tersebut sedang tidak dalam performa yang terbaiknya. Jadi teman-teman harus positive thinking. Jika suatu ketika bertemu dengan seseorang yang kelihatannya tidak meyakinkan, siapa tahu dia adalah orang-orang yang sangat hebat, yang sedang menguji
kesombongan kita. Nah, sering kita bertemu dengan orang-orang di sekitar kita yang sedang memulai sesuatu. Sebagai seseorang yang baru saja memulai, tentu kita akan melihat ada begitu banyak kekurangan-kekurangan dari mereka. Entah cara mereka serve-nya, cara mereka pegang raketnya, cara memukulnya, itu kelihatan wagu ya. Kelihatan wagu seperti itu ya. Atau mungkin orang yang belajar melukis ya, lukisannya lari ke sana kemari. Orang yang belajar main gitar ya, kuncinya nggak pas. Atau juga kadang kita melihat orang yang begitu bersemangat yang menyanyi ya, ekspresi sudah oke ya, penuh dengan penghayatan, tapi begitu menyanyi suaranya kemana-mana, nggak karu-karuan ya. Pinginnya kita ingin nikmati, tapi lama-lama bikin sakit di telinga seperti itu. Nah, jadi kadang tanpa sadar, di saat kita melihat orang-orang yang baru melakukan sesuatu, baru memulai sesuatu dengan penuh semangatnya, kadang kita tanpa sadar menunjukkan ekspresi ya, ekspresi yang kurang menyenangkan ya. Banyak orang kemudian membunuh begitu banyak potensi. Siapa yang bisa melakukan sesuatu dengan baik jika itu baru di awal-awal? Saya pikir orang-orang hebat sekarang ini, yang sekarang menjadi orang-orang hebat, dulu waktu pertama kali melakukan sesuatu yang sekarang menjadi jalan hidupnya, belum tentu langsung bagus, belum tentu langsung meyakinkan. Masih ingat Pak Tino Sidin? Ya, Anda yang tahu Pak Tino Sidin berarti usianya nggak beda-beda jauh dengan saya. Pak Tino Sidin itu ya, itu master lukis ya, guru lukis, guru gambar ya. Jadi sewaktu murid-muridnya menggambar, apapun bentuk gambarnya ya, bahkan sejelek apapun gambarnya, Pak Tino Sidin selalu mengatakan, bagus sekali, kamu anak yang pintar. Nah, dampak dari pujian seseorang yang dianggap hebat itu bisa membangkitkan semangat seseorang ya, membangkitkan harapan seseorang. Bahkan dia akan dengan senang hati ingin menunjukkan sesuatu hasilnya itu kepada orang yang memujinya itu. Pujian membangkitkan semangat seseorang, membangkitkan harapan seseorang, membangkitkan kebahagiaan seseorang. Jadi yang pertama kita harus bisa memuji walaupun ya belum sesuai harapan kita ya. Berikan semangat bahwa dia pasti akan bisa lebih baik lagi. Yang kedua, beri kesempatan orang itu untuk mencoba lagi ya, mencoba dengan sungguh-sungguh, kemudian dievaluasi mana yang perlu dibenerin, coba lagi ya, coba lagi dengan sungguh-sungguh, evaluasi mana yang perlu dibenerin, coba lagi, begitu seterusnya ya, begitu seterusnya supaya dia bisa berkembang ya. Nggak mungkin sesuatu bisa berkembang dengan baik kalau tidak dicoba lagi dan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Yang nomor 3, arahkan dengan benar ya, supaya dia bisa melakukan sesuatu itu dengan tujuan yang benar, dengan motivasi yang benar. Dia mau melakukan untuk apa? Untuk tujuan apa, untuk bisa menjadi seperti apa, sehingga orang itu tidak melakukan sesuatu dengan setengah-setengah, tapi totalitas. Karena hanya dengan totalitas, maka potensinya itu akan muncul dengan sepenuhnya. Dan yang keempat adalah bantu dia untuk menemukan kelebihannya, menemukan keunikannya, menemukan perbedaannya dibanding yang lain ya. Karena itu yang akan menjadi nilai jual seseorang untuk bisa bersaing dengan yang lain. Kita bisa membantu mereka untuk
memunculkan potensi terbaik yang lain. Bahkan ada beberapa orang justru kelemahannya menjadi kekuatannya. Ya, yang dianggap orang lain itu adalah sebuah kelemahan, sesuatu yang dianggap tidak menarik, tetapi kita bisa membantu seseorang mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Lalu apa yang perlu dihindari di dalam kita membimbing seseorang untuk bertumbuh? Ya, hindari yang pertama itu adalah mengkritik. Mengkritik dengan alasan apapun itu sering membuat seseorang yang belum siap ini bisa kemudian patah semangat. Ya, jadi kecuali dia memang minta saran sama kita, ya, minta saran sama kita apa yang perlu diperbaiki, ya. Tapi selagi dia tidak meminta, ya, sebaiknya hindari kebiasaan untuk melontarkan sesuatu yang ya niatnya mungkin kita baik, ya, tapi kadang itu membuat seseorang yang belum siap, ya, terutama orang awal-awal ini menjadi berpikir, kadang mereka akan berpikir, ya kayaknya aku nggak berbakat ini, soalnya banyak sekali kelemahan yang ditunjukkan, ya. Jadi yang pertama adalah hindari untuk mengkritik jika itu memang tidak diminta. Mungkin kadang kita beralasan, ya saya akan memberikan saran yang baik. Saran yang tidak diminta itu juga kritikan. Jangan mengucapkan kata-kata yang cenderung menjatuhkan mental, ya, membanding-bandingkan dengan yang lain. Hindari hal-hal yang menyakiti seseorang, ya. Jadi teman-teman semuanya bersabarlah dalam mendidik orang lain, ya, karena bisa jadi kita bisa menjadi seperti sekarang ini juga karena kesabaran orang lain, memberikan kesempatan kita untuk bertumbuh, memberikan kesempatan kita untuk mengembangkan, untuk mencoba lagi, ya, tanpa kepercayaan orang lain mungkin kita tidak bisa mencapai kesuksesan yang besar. Maka saatnya kita juga harus bersabar di dalam membimbing orang lain. Siapa tahu orang yang disepelekan oleh orang lain, ya, dianggap remeh oleh orang lain, dianggap tidak punya prestasi, namun di tangan Anda hasil yang berbeda.